Ruang publik bagi orang tua itu sangat-sangat amat penting gitu ya. Karena bagaimanapun dalam kehidupan di masyarakat, masyarakat itu membutuhkan, setiap manusia membutuhkan ruang untuk bersosialisasi. Karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial, maka dia membutuhkan ruang untuk berinteraksi sesama, berkomunikasi, ya, untuk bisa bersama-sama merasakan, bercerita intens antar individu, saling berbagi pengalaman, cerita, dan sebagainya. Berbicara orang tua pada masa sekarang ini memang sesuatu yang bisa dilihat dari dua perspektif ya. Jadi di satu sisi positif kita bisa melihat bagaimana kontribusi orang tua di era sekarang ini yang sudah banyak memberikan berbagai gagasan, ide, tempat mereka untuk selalu mencurahkan pemikiran-pemikirannya bagi kemajuan dan pemaknaan kehidupan sebetulnya. Tapi di satu sisi terkadang generasi di bawahnya itu tidak mampu untuk mencerna apa yang menjadi pemikiran mengenai pemaknaan kehidupan dari perspektif orang tua. Nah, ini menjadi sesuatu yang kadang bias di antara dua generasi ini. Orang tua memperlakukan anak zaman sekarang itu lebih kepada lu harus jadi yang gue mau. Kalau lu udah berhasil, lu harus ngidupin gue nih. Ibaratnya anak itu kayak asuransi di hari tua bagi orang tua. Tapi memang gak semua sih, tapi kebanyakan orang tua yang zaman dulu nih punya prinsip bahwa anak di sekolah yang setinggi mungkin, dan kemudian ketika sudah sukses dan berhasil tidak boleh lupa sama orang tuanya. Ibaratnya ya harus ngidupin orang tuanya ya, supaya orang tuanya bahagia nih. Padahal kan anak juga punya keinginan dan pandangan sendiri untuk hidupnya dia. Perkembangan ruang publik di kota gede pada saat ini saya merasakan begitu banyak yang hilang. Jadi ada ruang-ruang publik bagi orang-orang tua, ya, umpamanya ada di sekitaran pasar, ada di lapangan Karang, ada di sekitaran komplek makam dan masjid, ya. Itu kalau kita melihat sekarang sudah sangat berubah. Porsi ruang publik untuk orang tua menjadi sangat berkurang. Contoh umpamanya di lapangan Karang, karena sekarang lapangan Karang itu sudah dipagari dan sebagainya. Dulu itu adalah ruang bersama, karena masyarakat buat saya itu dari anak kecil, dari bayi sampai orang tua. Nah, ketika ruang-ruang itu hilang, yang dulu ketika orang-orang tua bisa berjalan-jalan, duduk-duduk, ngobrol, olahraga dan sebagainya, atau sekedar kangen-kangenan, ngobrolin tentang pekerjaan, tentang cerita tentang anak cucunya, tentang kehidupan sosial dan sebagainya, itu sekarang hampir tidak mungkin. Nah,
maka sebetulnya yang menjadi sangat penting harus kita ingat bahwa kita itu akan dibentuk oleh ruang atau bangunan atau apapun yang kita buat sendiri gitu loh. Jadi ketika lapangan terbuka, lapangan hijau terbuka, itu menjadi ruang publik, bisa menjadi tempat berkomunikasi anytime 24 jam, tiba-tiba dipagari. Itu menunjukkan bahwa pagar sendiri itu sudah menunjukkan itu akan membatasi. Nah, disitulah. Jadi sekarang manusia disekat-sekat, dikasih batas-batas ruang yang sangat jelas. Oh, ini hanya untuk olahraga umpamanya. Oh, ini hanya untuk pertemuan, ini hanya untuk ini. Padahal dulu semacam lapangan karang yang terbuka itu bisa untuk apa saja anytime. Ada yang ngomong anak, ada yang dulang anaknya, ada orang tua yang mungkin habis sakit dia jalan-jalan dia berjemur sambil ngobrol dan sebagainya. Nah, itu semua mulai hilang gitu. Nah, apa bahayanya ketika orang tua kehilangan ruang-ruang seperti itu? Apakah dampak-dampak bagi kehidupan orang-orang tua di kota gede itu harus kita pelajari lebih jauh, harus kita pikirkan. Terus bagaimana kita harus menciptakan ruang-ruang publik yang ramah, yang nentrem ke hati buat orang tua-tua maupun masyarakat pada umumnya. Dalam konteks pemikiran saya melihatnya cukup sederhana saja sebagai orang tua itu. Pemahaman orang tua itu adalah satu konteks mengenai kesetiaan. Itu yang harus banyak dipelajari oleh generasi muda atau generasi sebelumnya. Kenapa saya mengatakan bahwa orang tua itu identik dengan kesetiaan? Karena orang tua itu adalah satu person secara personalitas yang setia akan keheningan. Orang tua itu adalah orang yang selalu sudah memberikan segala sesuatu total all out untuk generasi sesudahnya, anak-anaknya dan lain sebagainya. Siapa yang membentuk karakter pribadi setiap anak? Pertama itu adalah orang tua, baik itu di rumah maupun itu di lingkungan di luar rumah. Itu menjadi sangat penting. Umpamanya yang terkait dengan masalah tata nilai, ya, tata nilai tentang kebudayaan, tentang etika dan sebagainya. Tentu itu sangat penting. Kehadiran, keberadaan orang tua di kota gede itu sangat penting. Bagaimana orang tua mentransformasikan tata nilai, ya, etika, unggah-ungguh dan sebagainya, itu sangat luar biasa gitu loh. Jadi ketika ada ruang yang bisa untuk berkumpul, berinteraksi, nah disitulah waktu-waktu orang tua itu menyampaikan nilai-nilai yang ada di masyarakat itu tersampaikan ke generasi berikutnya. Nah, apa yang terjadi ketika ruang-ruang itu tidak ada, maka peran orang tua itu menjadi hilang gitu. Orang tua tidak hanya menjadi seorang orang tua saja, tapi juga harus jadi seorang teman, sahabat, tempat curhat, dan tidak boleh mengejudge anaknya nih, bahwa lu salah karena gak dengerin gue. Tapi berikanlah kebebasan kepada anak untuk berpikir, menjalani hidupnya, tapi dengan dukungan, support dari orang tua. Istilahnya jangan pernah nyalain anak deh kalau misalnya anaknya salah jalan, tapi rangkullah dia. Karena bagaimanapun keluarga itu adalah tempat kita kembali ketika dalam keadaan bahagia, senang ataupun susah.
bagaimana anak-anak muda akan bisa mendapatkan pengetahuan tentang filosofi hidup, bagaimana sejarah, bagaimana etika, tata krama kehidupan di masyarakat, tata nilai yang sudah ada. Ini sebuah kearifan yang harusnya bisa tersampaikan kepada anak-anak muda, tapi ketika kehilangan ruang untuk bisa bertemunya anak muda dengan orang tua, maka hilanglah dan putuslah transformasi nilai-nilai budaya dan sebagainya itu kepada anak muda. Ya apalah yang akan terjadi? Ya nggak tahu lah, kita lihat aja ke depan.